Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tatanazzalu barakat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Asbahna wa alhamdulillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu sekalian, as-shaimun wa shaimat. Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nanti saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkah ini di hari 22 dari Ramadan. Saat ini alhamdulillah kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, kewajiban dan kebutuhan kita tentunya, dan hadir dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan memberikan kepada kita wawasan, terutama wawasan tentang seorang sahabat mulia, khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Yang pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bagaimana kegigihan Umar dengan ilmu. Beliau selalu hadir dalam majlis ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau banyak mendapatkan inspirasi dari Rasulullah, terutama penguatan iman, akidah, agama, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Yang bahkan dalam sejarah yang dicatat oleh para ulama, dari hasil beliau mengikuti kajian, maka beliau meriwayatkan hadis hampir 500 hadis, sekitar 537, ada yang mengatakan 539 hadis. Bahkan juga para ulama menyatakan bahwa hadis-hadis beliau di antara hadis yang prioritas, hadis yang banyak dijadikan sebagai dasar-dasar Islam, dasar-dasar hukum, dasar-dasar kepemimpinan, dan banyak lagi dasar-dasar yang sebenarnya para sahabat juga meriwayatkan, tapi dari umat itu yang banyak dijadikan standar atau dijadikan sandaran di dalam pengajaran ilmu atau juga agama serta syariat Islam. Di antaranya dalam hadis arba'in, bahwa beliau sendirian meriwayatkan hadis, tapi dijadikan hadis yang sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kan biasanya kalau hadis diriwayatkan oleh seorang itu dianggap dhaif, lemah. Kan disebutkan gharib, ada masyhur, ada hadis, ada gharib. Namun keghariban Umar itu tidak menyebabkan gharibnya hadis. Ya memang setelah beliau meriwayatkan hadis, ya, walaupun juga sendirian, ulama yang meriwayatkan dari beliau sendiri itu sampai 2-3 generasi, dan setelah itu baru banyak para ulama yang meriwayatkan. Tapi oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini dianggap sahih, masyhur, dan dijadikan sebagai sandaran
kesimpulannya adalah memang hadis ini hadis yang sahih. Yang kedua juga demikian, dari urutan Imam Nawawi yang menghubungkan hadis Arba'in, walaupun sebenarnya yang kedua bukan masalah sendirinya, tapi masalah tentang agama yang menjadi tiga fondasi agama yang Nabi ditanya oleh Jibril, dan Jibril memberikan pelajaran kepada sahabat, di antaranya Umar, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka yang ditanya bukan sahabat lain oleh Rasul, tapi Umar yang ditanya oleh Rasul. Ya, setelah selesai selesai bertanya kepada Rasul lalu pergi, maka Rasul bertanya kepada Umar, "Atadri ya Umar, Manisa, kamu tahu enggak wahai Umar, siapa yang bertanya tadi?" Maka Umar mengatakan, "Allah wa Rasul a'lam." Maka Nabi menjawab, "Innahu Jibril ataakum yu'alimukum dinakum." Tadi yang datang adalah Jibril yang mengajarkan bagi kalian agama kalian. Dan dari sini juga disebutkan oleh penulis buku tentang Umar bin Khattab bahwa hadis ini menjadi sandaran bagaimana pokoknya agama Umar bin Khattab. Langsung diajarkan oleh Jibril dengan menggunakan pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Dan banyak lagi yang lain yang memang terkait dengan hadis-hadis yang beliau ambil dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh para ulama terkait dengan dasar-dasar kepemimpinan dan juga tentang hukum. Ada masalah musalah, ada masalah ijma, ada masalah syuro, dan tentang perkara-perkara penting lainnya. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan tanda tentang bagaimana cinta, kecintaan yang penuh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Beliau sangat tidak mau lepas, tidak mau jauh dari Rasulullah SAW. Dan saking cintanya itu yang nanti ketika biasanya juga pernah mendengar ya bahwa beliau seakan-akan tidak percaya kalau Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya memang saat beliau menyampaikan satu kata ketika Rasulullah SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Tidaklah sempurna iman seseorang sampai aku dijadikan orang yang paling dicintai kepadanya, baik dari anaknya ataupun orang tuanya atau seluruh manusia. Nah, ketika mendengar ini, Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sesungguhnya atau sungguh engkau sangat aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Nah, dari kalimat ini Rasulullah SAW mengkoreksi sehingga beliau berkata, "Faqala Nabi la walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Ya Umar, sampai aku kau jadikan yang paling kau cintai daripada dirimu sendiri. Faqala Umar, maka setelah itu Umar juga berkata, "Fa innahul an," sungguh sekarang ini, "wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi." Sungguh sekarang ini wahai Rasul, engkau yang paling aku cintai sampai pada diriku sendiri. Maka setelah itu Nabi juga mengatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang sudah sempurna iman wahai Umar.
Ada di sinilah juga tertanam bahwa cintanya Umar kepada Rasulullah SAW begitu kuatnya, dan beliau rela mempertaruhkan nyawanya dalam berbagai peperangan. Beliau juga rela untuk mengabdikan dirinya untuk membela Rasulullah SAW dan berbagai macam. Bahkan saat anaknya Hafsah binti Umar melakukan tindakan seperti kecewa atau protes kepada Rasul, Umar pun turun tangan untuk memperbaiki, untuk menasihati anaknya jangan sampai seperti itu kepada suaminya atau Rasulullah SAW. Ini yang pernah saya sampaikan pada Najwa sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi hadis-hadis yang kadang-kala ini menjadi sebab urut dari apa yang dituangkan oleh Rasul. Kalau sebelumnya ayat-ayat bahwa apa yang disampaikan Umar selalu atau kadang disetujui oleh Allah, dan walaupun apa yang diturunkan ayat-ayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan pendapatnya Rasul atau pendapatnya Umar. Dan sering kita dengar ada kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah, ini sebenarnya adalah ungkapan yang antaranya dalam riwayat ungkapan Umar bin Khattab di saat para sahabat membuat Rasul nampak marah. Dan kalau Umar itu sangat sensitif melihat perubahan wajah dari Rasul, maka Umar langsung melakukan sesuatu atau langsung merespon atau juga langsung mencari cara agar Rasul tidak mengalami hal tersebut. Nah, di antaranya adalah yang akhirnya ungkapan rohi itu balik berubah bahwa Islam ini itu keluar. Jadi dari satu kisahnya, karena bahwa Abu Musa mengumpulkan bahwa Nabi pernah ditanya tentang beberapa hal yang sebenarnya tidak mustahil. Ya, kalau salat dan sesuatu memang diam. Atau kadang dia menjawab, tapi jawabannya sebenarnya ingin berhenti, jangan lagi ada bertanya. Jadi ketika banyak bertanya kepada beliau menyatakan silakan yang bertanya tentang apa saja yang kalian ingin tanyakan. Padahal itu juga singgungan juga ketika banyak yang lain. Akhirnya seorang berkata, ya Rasul, siapa ayahku? Ini kan pertanyaan yang tidak ada pentingnya, kan? Sehingga Rasul memang tidak suka, tapi tetap baru menjawab karena dia sudah mengatakan dan silakan bertanya. Maka Rasul menjawab, ayahmu adalah Muzaffar. Tapi lain berkata, ya Rasul, siapa ayahku? Maka Rasul menjawab, ayahmu Salim, Maula Syaibah. Nah, khawatir Umar kalau yang lain bertanya lagi, maka Umar langsung mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sehingga dengan ungkapan ini, maka sahabat-sahabat lain tidak lagi bertanya, yang bertanya sebenarnya tidak ada manfaatnya juga, cuma sekadar bertanya tentang apa yang dia tidak ketahui, padahal dia sebenarnya kalau mengetahui ada masalah. Dan yang sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala ada lagi yang lainnya yang memang juga menjadi sebab guru dari pribadi Umar bin Khattab. Ungkapan juga yang sering kita dengar, kalimat iskariman atau syahidan. Ini juga di mana Rasulullah SAW mendoakan Umar bin Khattab bahwa beliau
sangat putih, bersih. Sehingga Rasul berkata kepada Umar, wahai Umar, apakah bajumu baru beli atau baru dicuci? Nah, Umar ketika demikian mengatakan, ya Rasul, ini baru dicuci, bukan baru beli. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, pakailah baju baru, itu baru beli, bukan baru dicuci. Dan hiduplah dengan mulia dan matilah dalam keadaan syahid. Walaupun apa yang tidak seperti doa, karena ada doa dari Rasulullah SAW kepada Umar, Ishtariman au syahidan. Dan dulu ya awal-awal dakwah ini sering kita dengar kalimat ini, bahkan ada baju tertulis bahasa Arab dengan kalimat demikian, Ishtariman au syahidan. Nah, beberapa banyak lagi yang lain terkait dengan bahwa Umar dalam masalah hadis juga perhatian, bahkan bukan hanya ayat yang karena pendapat beliau turun ayat, tapi juga dari kata-kata beliau juga menjadi sebab turun hadis. Dan sekali lagi juga memang beliau sangat cinta akan ilmu, sehingga dengan ilmu beliau banyak menyebarkan kebaikan dan juga pengetahuan-pengetahuan. Nanti kita lihat juga di dalam pembahasan beliau ketika menjadi khalifah, bahwa banyak sekali ilmu-ilmu yang belum tercetus pada sebelum atau di era Abu Bakar, maka tercetus pada khilafah beliau, pada kepemimpinan beliau, bahkan juga akan menjadi lanjutan dari para khalifah setelahnya. Di antara mimpi Rasulullah SAW, Nabi pernah mengatakan, bainama ana naimun syaribtu yakni al-laban hatta anzura ila rajul yajri fi dhahri aw asfari. Saat aku tertidur, aku bermimpi meminum susu, sampai akhirnya aku melihat mengalir susu itu di antara jemariku. Lalu setelah itu berhenti, dan setelah itu aku berikan kepada Umar. Nah, sahabat-sahabat yang mendengar hadis ini lalu berkata, "Fama awaltahu ya Rasulullah?" Apa kira-kira tafsirannya ya Rasul? Apa bermimpi seperti itu? Itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang diberikan oleh Rasul kepada Umar yang bukan dengan susu. Komentar dari pengarang buku Umar bin mengatakan, ya, kenapa susu? Karena susu banyak manfaatnya. Bagaimana ilmu juga banyak manfaatnya. Ada sisi lain juga Nabi pernah bermimpi lagi. Bainama ana naimun ra'aitu nasa ya'rifuna wa 'alaihim qamasun minha ma yablu sani. Ketika aku tertidur dan bermimpi, aku melihat begitu banyak manusia memperlihatkan pakaiannya. Ada pakaiannya yang hanya sampai dada, ada yang pakaiannya sampai lebar atau panjang, dan lain-lain. Dan aku Umar wa alaihi qamisun yajruhu. Dan aku melihat Umar lewat menggunakan pakaian yang dia tarik, pakaian panjang. Sehingga sahabat-sahabat berkata, "Qalu ada awalna zalika ya Rasulullah." Kira-kira apa takwilnya ya Rasul? Kau mengatakan Umar menarik bajunya. Qala ad-din, itu adalah agama. Artinya agama Umar begitu pokoknya, begitu banyaknya, maksudnya banyak manfaatnya ya, sehingga akhirnya
Ajaran dari nama Allah Subhanahu wa taala itu di antara manaqib, keutamaan Umar bin Khattab dari atau selain ilmu yang dia miliki dan hadis-hadis yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Karena itu juga para ulama sepakat bahwa Umar adalah mulham. Dia adalah orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilhamnya maka beliau menjadi sahabat pilihan. Jadi sahabat yang memang terkemuka dari sahabat-sahabat lain. Tahu ya bahwa para sahabat ya semuanya punya keistimewaan, ya punya kelebihan masing-masing ya. Namun kalau dikatakan Umar lebih kompleks ya. Umar lebih banyak ya keistimewaannya, keutamaannya dari yang lainnya. Dan ini yang dalam hadis yang pernah saya sampaikan di pertemuan awal disebut dengan muhaddas ya. Bahwa beliau adalah muhaddas dari umat ya, umatku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hadisnya laqad kana fi ma qablakum minal umam muhaddasun. Sungguh di setiap umat itu ada muhaddasun. Seseorang yang diberikan ya, ilmu ya, seorang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaku fi ummati muhaddasun ya ahadun fa innahu Umar. Jika saja ada di tengah umatku yang muhaddas ya tentunya memang ada muhaddasnya, maka itulah Umar bin Khattab. Umar yang dianggap sebagai banyak memiliki ilham ya, atau pengetahuan dan banyak inspirasi yang beliau sampaikan kepada baik Rasul maupun juga kepada sahabat-sahabat lain. Ya tentunya juga ya, banyak hal yang lain ya, yang kalau diungkapkan memang ya sungguh ya kita bisa memberikan apresiasi terbesar ya atau tertinggilah kepada beliau ya. Banyak hal-hal yang tidak dimiliki oleh yang lain, nah beliau memilikinya. Ya diantaranya ada juga ya yang menarik itu ya sampai setan pun takut ya kepada Umar ya. Satu ketika seperti candaan lagi gitu kan. Ya. Jadi cair itu antara Rasul dengan sahabat-sahabiyah. Ya, ada tertawa, ya, ada tersenyum gitu kan. Tapi tiba-tiba Umar lewat, ya. Umar masuk ke majelis itu, ya. Tanpa ada komando langsung berhenti. Ya. Diam semuanya, ya. Wanita-wanita diam, ya. Karena Umar lewat, ya. Sampai Umar kaget, kenapa kalian diam? Ya. Bukankah kalian lagi berdiskusi, ya, lagi berdialog, berkomunikasi dengan Rasulullah? Ya. Apakah aku lebih mulia, lebih wibawa daripada Rasul? Ya. Ya. Hormatilah Rasul, kan? Ya. Dia mengatakan, ya, jaga wibawa Rasul, ya, jangan saya. Gitu. Ya. Maka ya wanita-wanita juga ya di saat ditanya seperti demikian, ya, yang berwibawa memang Rasul, ya. Tapi engkau menakutkan gitu ya. Ya, engkau menegangkan gitu kan. Ya, kalau Rasul wibawa memang, tapi kalau engkau bagi kami itu adalah ya menakutkan. Sehingga ketika para wanita berkata demikian, Rasul tersenyum ya, lalu mengatakan kepada Umar, wahai Umar, memang demikian adanya ya. Bahwa engkau itu sangat disegani ya. Ya kalau dikatakan menakutkan agak kata-kata yang keras itu kan atau kasar, ya diseganilah gitu kan. Ya. Bahkan bukan hanya engkau, bukan makanya ya dirimu yang disegani, ya, ditakut oleh setan sejak beliau memeluk agama Islam. Ada yang mengatakan bahwa makna ini sebenarnya kiasan bahwa sungguh bahwa Umar bin Khattab ini adalah orang yang kokoh dalam memegang ajaran Islam, ya, tidak pernah bergeming apapun dan tidak pernah takut apapun, ya, sehingga beliau ya, benar-benar ya, menjalankan syariat Islam, agama Islam yang dapat dari Rasul, ya,
Tidak pernah terlewatkan apapun kecuali beliau apa perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Ya. Yang benar dipegang penuh, ya. Lalu dibela, yang salah senantiasa dijauhi. Kalaupun ada yang salah dari orang-orang yang dijumpai, maka beliau segera meluruskannya. Nah, itu diantara juga ya beberapa hal yang bisa kita lihat ya terkait dengan Umar bin Khattab. Akhirnya bisa kita lihat ya, bahwa sepanjang beliau bersama Rasul menyenangkan ya. Beliau mendapatkan bimbingan yang penuh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sehingga satu saat hari-hari yang begitu menyedihkan terjadi ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menjumpai Tuhannya ya. Beliau meninggal ya. Dan di saat itulah akhirnya Umar bin Khattab ya, belum menerima ya, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau terpukul ya, dengan meninggalnya Rasulullah SAW, bahkan sampai tidak percaya. Bahkan ketidakpercayaan itu beliau ungkapkan dalam kata-kata yang tidak pernah ya, terlintas dari sahabat-sahabat lain, di mana ya di saat akhirnya Rasulullah SAW meninggal, beliau mengatakan, sungguh ya Rasulullah SAW tidaklah meninggal, tapi dia sedang pergi. Beliau sedang keluar ya, sebagaimana Musa keluar menjumpai Tuhannya. Nanti akan kembali bersama kita lagi. Orang-orang munafik mengklaim bahwa Rasulullah telah wafat. Sungguh Rasulullah tidak meninggal dunia. Akan tetapi beliau menghilang dari kaumnya dan akan kembali bersama kita. Allah akan membangkitkannya dan akan memotong kaki dan tangan orang-orang yang mengklaim bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Dan itu tidak berhenti, ya, diulang, ya, agar dia ya, tidak dirundung kesedihan meninggalnya Rasulullah SAW ini. Yang waktu itu Abu Bakar belum datang ya. Sampai pada akhirnya Abu Bakar datang, dan Abu Bakar tidak menoleh kepada Umar dan membiarkan dia ya nyerocos, celoteh, berkata begini begitu kan ya. Tapi Abu Bakar langsung ya menjumpai Rasulullah SAW atau melihat jasad Rasulullah SAW ya. Abu Bakar melihat ya, membuka ya, menutup kepala atau wajah Rasul ya. Lalu beliau mencium dan mendoakan Rasulullah SAW. Ya. Dan akhirnya setelah itu beliau ya ke depan ya, atau keluar dari tempat Rasulullah SAW. Ya. Lalu tidak juga berkata kepada Umar ya, karena Umar masih ngomong terus ya, tidak pernah berhenti ngomongnya. Ya. Ungkapan ini, ungkapan itu. Ya. Tapi beliau beralih kepada sahabat-sahabat yang lain, lalu mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allah hayyun la yamut. Ya. Barang siapa yang membunuh Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka hakikatnya Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Lalu beliau membaca surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibahi fala yadurullaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Selanjutnya ya beliau ya
membaca firman Allah tadi, ya, bahwa Muhammad itu tidaklah atau tidak lain hanyalah seorang rasul sebagaimana diutus para rasul lainnya. Maka apakah ketika dia meninggal atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka setelah mendengar kata-kata ini, barulah Umar berhenti, tersadar bahwa memang Rasul sudah meninggal. Yang tadi tidak percaya sama sekali. Bahkan dalam riwayatnya juga beliau berani mengatakan, siapa yang berani mengatakan di hadapku bahwa Rasul Muhammad sudah meninggal, aku penggal lehernya. Ya. Namun ketika Abu Bakar menyatakan demikian, ya, dan membacakan ayat, beliau sadar. Bahkan ya, dia mengatakan seakan-akan baru turun ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat ini. Ayat surat Al-Imran ayat 114 ini. Sahabat lain juga mengatakan demikian. Kami baru tahu bahwa ada ayat yang menyatakan itu. Padahal sebenarnya sudah ada. Ya. Tapi itulah memang ya, realita yang ada. Ya, saking cintanya kepada Rasul seakan melebihi cinta yang mana Nabi Muhammad tidak akan pernah mati, selalu akan bersama mereka. Ya. Bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, ya. Dia diutus seperti bagaimana para nabi dan utusan Allah yang lain. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, selanjutnya akan kita lihat bagaimana ya setelah meninggalnya Rasul, maka terjadilah penentuan ya, pemimpin setelah Rasulullah SAW. Ya. Di memang terjadi perbedaan pendapat, ya, bahkan perselisihan yang cukup pelik, ya, di Bani Saqifah, ya. Bahwa ya, ada yang mengatakan yang menjadi pemimpin setelah Rasul adalah Ansor, ya. Karena Ansor lah yang membela beliau mati-matian, ya, yang memberikan tempat di Madinah. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang menjadi pemimpin adalah Muhajirin, ya. Karena Rasul dari Quraisy, ya. Terjadi pertikaian, ya, walaupun tidak terjadi pembunuhan atau juga baku hantam, ya. Tapi perbedaan sengit ini, perselisihan sengit ini semakin runcing kalau tidak diselesaikan segera. Ya. Maka akhirnya Umar bin Khattab turun tangan, ya, untuk ya, meredakan perdebatan atau perselisihan ini. Maka disebutkan ketika banyak suara-suara yang terdengar pada ya, Bani Saqifah, ya, atau di Saqifah Bani Sa'idah, ya, di mana perkara yang sangat pelik ini terjadi, Umar pun turun tangan, lalu ya, Umar membaiat Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Walaupun Umar sendiri tidak langsung mengatakan saya membaiat, tapi beliau menyampaikan di hadapan kaum Ansor. Beliau mengatakan, wahai kaum Ansor, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat? Dan ini juga ya seakan-akan menjadi indikator, ya, bahwa memang yang layak nanti setelah Rasul adalah Abu Bakar. Di satu saat, di saat Rasul SAW sakit, imam pengganti beliau. Dia lihat nggak ada yang lain, ya, yang istilahnya yang terkemuka lah, itu ada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya Umar langsung jadi pemimpin, jadi imam sholat. Ya. Nah, suara Umar kan keras sehingga terdengar orang Rasul. Ya. Ya. Dan ketika terdengar Umar membaca ya, surat ya, pada sholat, ya, maka Rasul mengatakan, kenapa Umar yang menjadi imam sholat? Ya. Emang nggak ada Abu Bakar? Ya. Langsung diprotes oleh Rasul. Ya. Kenapa yang menjadi imam adalah Umar? Ya. Ya memang waktu itu nggak ada Abu Bakar, ya. Ya kata pembantunya, memang nggak ada yang lain, ya Rasul, yang saya lihat hanya Umar, ya. Dan Umar pun akhirnya mau. Ya.
Tidak, seharusnya Abu Bakar. Ya. Ya. Akhirnya pas Abu Bakar datang, ya waktu itu Umar sudah selesai sholat. Ya. Ya. Akhirnya bahu Abu Bakar juga sholat, tapi dengan ya gelombang gelombang keduanya. Ya. Ya. Dan ketika Umar mendengar kata-kata Rasul itu, marah ya kepada pembantunya, celaka kamu, kenapa aku yang disuruh jadi imam? Ya. Ya, Rasul marah kepada saya jadinya, istilahnya kan gitu. Ya. Ya akhirnya ini bahwa dengan ungkapan atau juga dengan perkataan Rasul tadi ya, bahwa memang yang layak menjadi pemimpin setelah Rasul adalah Abu Bakar ya. Maka disinilah juga yang menjadi patokan Umar ya, ketika beliau akhirnya membaiat Abu Bakar menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW ya. Ya beliau mengatakan ya di hadapan kaum Ansar bahwa kalian tahu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Ya. Siapakah di antara kalian yang penuh kerelaan mendahului Abu Bakar? Ya. Orang-orang Ansar berkata, ya, kami berlindung kepada Allah dari mendahului Abu Bakar. Kemudian akhirnya Umar bergegas dan berkata kepada Abu Bakar, bentangkanlah tanganmu. Abu Bakar pun membentangkan tangannya, kemudian Umar membaiat Abu Bakar dan diikuti oleh kaum Muhajirin, kaum Ansor. Dan waktu itu juga sebenarnya Abu Bakar belum menerima. Ya. Beliau mengatakan pada Umar, wahai Umar, engkau lebih berhak, engkau lebih kuat ya, daripada aku. Ya. Tapi Umar bin Khattab dengan ya, lantangnya mengatakan, kekuatanku akan mendukung kepemimpinanmu. Ya. Ya. Nah, setelah itu akhirnya beliau, ya Abu Bakar baru ya secara lapang menerima kekhilafahan. Yaitu pada hari Selasa, ya terjadilah ya penentuan pemimpin. Ya, dan setelah dibaiat maka Abu Bakar menyampaikan pidato pertamanya. Ya tentunya ya pernah kita dengar ya ungkapan beliau bahwa beliau mengatakan, aku bukanlah orang terbaik dari kalian ya. Tapi ya hari ini aku telah diangkat sebagai pemimpin, maka ya, dukunglah ketika aku menyampaikan kebenaran ya, dan luruskanlah ketika aku menyampaikan sesuatu yang kalian anggap salah. Jika aku berpegang teguh pada kitab Allah, maka ya aku minta dukungan kalian. Dan ungkapan-ungkapan lain yang menjadi ya, pidato pertama beliau ya disetujui atau juga dipandang baik ya oleh para sahabat. Nah dari situlah akhirnya Abu Bakar menjadi pemimpin dan Umar berada di sampingnya ya, membela akan kepemimpinan. Beliau mendukung segala sesuatu yang banyak ya, dialami oleh Abu Bakar ya, diantaranya bagaimana terjadi peperangan ya, peperangan melawan orang-orang murtad ya. Rupanya setelah Rasul meninggal itu banyak ya yang keluar dari ajar Islam ya, diantara mereka yang memang baru masuk Islam, yang masuk Islam itu karena Nabi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi ada yang mau ya sebagiannya mendirikan sholat, membayar zakat. Maka disitulah Abu Bakar menampakkan ketegasannya sebagai pemimpin. Nah ini nanti ada dua hal yang kontradiksi antara ide Umar dengan ide Abu Bakar ya. Kalau di sini ada ide ide Abu Bakar, sementara Umar belum setuju. Ya. Yaitu Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat, ya. Tidak mau membayar zakat. Ya. Umar mengatakan, kaifa taqtulun nas man qala la ilaha illallah. Ya. Bagaimana engkau wahai Abu Bakar memerangi mereka, membunuh mereka yang telah mengatakan la ilaha illallah. Ya. Maka dengan tegasnya Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilannahum. Ya. Ma yamna'uni ya. Au mimma fa'alu fi zamani Rasulullah SAW au mimma manahu minal kalimat minal hadis ya. Bahwa demi Allah aku akan perangi mereka selama mereka menghalangiku dari ya berbuat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan aku perangi mereka ketika mereka menjalankan syariat di zaman Rasul atau di saat Rasul masih hidup, tapi tidak lagi melaksanakan setelah Rasul tidak ada. Awalnya Umar tidak setuju, tapi akhirnya Allah lapangkan dadanya dan mengatakan, aku bela engkau, ya, aku bersama engkau. Ya. Terjadilah akhirnya peperangan, ya, melawan, ya, orang-orang yang murtad. Ya. Dan dari peperangan itu banyak yang terbunuh dari para penghafal Quran. Ya. Maka Umar menunjukkan idenya, ya, di mana beliau melihat banyak yang terjadi, ya, ya, sahabat-sahabat yang terbunuh, ya, maka Umar menyampaikan kepada Abu Bakar, ya, bahwa telah terjadi peperangan, ya, dan banyak yang terbunuh dari kalangan sahabat penghafal Quran. Kalau ini dibiarkan terus terjadi peperangan dan banyak yang terbunuh dari para penghafal Quran, maka lama-lama para penghafal Quran akan habis, ya. Dan, ya, tentunya Al-Quran pun akan hilang. Ya. Aku ada ide bagaimana kalau kita mengumpulkan kembali Al-Quran yang telah atau pernah ditulis di zaman Rasul, ya. Ya. Yang ditulis di pelepah korma, ya, atau di tulang unta, ya, ya, di kulit, ya, unta, ya, dan berbagai macam, ya, maka kita tulis kembali. Ya. Nah, di sini awalnya Abu Bakar tidak setuju dengan mengatakan, kaifa naf'alu bima lam yaf'al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, ya. Ini kan dianggap bid'ah, ya. Ini bid'ah, ya, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun Umar bin Khattab menegaskan bahwa ini adalah baik, ya. Ini kebaikan, ya, yang akan terus, ya, berjalan ke depan, ya. Terus, ya, ada, ya, komunikasi, ya, Umar dengan Abu Bakar sampai akhirnya Abu Bakar dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala menerima ide tersebut, ya. Ya, akhirnya, ya, diperintahkanlah kepada Zaid bin Sabit, penulis Al-Quran, ya, yang Zaid bin Sabit juga awalnya menolak, ya, karena merasa perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul, ya, yaitu kodifikasi Al-Quran, ya, mengumpulkan kembali Al-Quran, ya. Nah, selesailah, dan tentunya sampai sekarang, ya, kita tahu Al-Quran bersatu atau dalam, ya, tulisan yang utuh, ya, walaupun yang kita bersama sekarang ini adalah hasil kodifikasi yang ketiga, ya, setelah Rasul, terus Umar, ya, di zaman Abu Bakar tadi, dan Utsman bin Affan, ya. Kalau yang sekarang kan memang Mushaf Utsmani. Tapi hakikatnya ini juga menjadi satu ide yang brilian, ya, dari Umar bin Khattab, ya, mengawali, ya, ya, kodifikasi Al-Quran, ya, di zaman Abu Bakar dengan ide beliau itu. Dan pada akhirnya, ya, Abu Bakar memangku, ya, khilafah, ya, dan satu saat akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau, ya, akhirnya beliau pun, ya, menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sebelum meninggal beliau, ya, menetapkan, ya, walaupun sebenarnya bukan ide beliau juga, tapi beliau juga mencari pendapat-pendapat sahabat lain, ya, bagaimana kalau aku mengangkat, ya, setelah aku ini kira-kira siapa, ya. Aku berpendapat Umar, ya, ya, menurut Abu Bakar, ya, kan. Akhirnya para sahabat lain yang mendengar atau juga yang diajak diskusi juga setuju, ya, dengan pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti beliau sebelum meninggal nanti. Nah, di situ juga akhirnya ketika Abu Bakar menetapkan Umar sebagai khalifah kedua, ya, sebagai pengganti Abu Bakar, ya, Umar tadinya tidak menerima, ya. Tapi, ya, karena pandangan-pandangan lain, maka beliau pun ikut, ya, menerima, ya, dan akhirnya jatuhlah tampuk kepemimpinan atau kehilafan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab, ya. Yang disinilah, ya, kalau kita lihat Abu Bakar tepat, ya, ya, sebenarnya juga menjadi isyarat, ya. Sebelumnya, ya, kalau Rasul, ya, memerintahkan tadi imam yang pertama adalah, ya, Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab, ya, walaupun tidak langsung, ya, tapi hakikatnya itu menjadi satu tanda. Bahkan di antara yang
ditanya oleh sahabat-sahabat siapa yang orang paling dicintai oleh Rasul, maka beliau berkata Aisyah. Ya. Lalu siapa lagi setelah itu? Abu Bakar. Setelah itu siapa lagi? Umar bin Khattab. Ya. Jadi urutan itu juga menjadi satu tanda ya, bahwa Rasul telah menetapkan kepemimpinan ya, setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Nah, di dalam ya, kepemimpinan Umar bin Khattab inilah begitu banyak ya, hal-hal baru atau sesuatu yang menjadi pengembangan baik ya, ilmu pengetahuan dan dasar-dasar hukum. Di mana ya kalau kita lihat ya dari kesimpulan yang ada bahwa banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau lakukan. Pertama adalah beliau ini yang sekarang atau yang setiap bulan Ramadan ya kita laksanakan kan. Ya, bagaimana ya pelaksanaan sholat tarawih ya, yang asalnya sholat tarawih sendiri-sendiri ya, yang Rasul sendiri tidak ingin ya kalau nanti sholat tarawih dijadikan wajib karena para sahabat ikut ya. Setelah Rasul melaksanakan sholat tarawih ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan ketika menjadi banyak, kekhawatiran Rasul SAW ya ada ya dalam dirinya muncul ya khawatir jadi wajib, maka Rasul tidak melaksanakan kembali sampai pada masa khilafah Abu Bakar tidak juga dilaksanakan ya penyatuan ya, sholat tarawih ya. Baru setelah zaman Umar bin Khattab ya. Beliau melihat kalau dibiarkan ini terjadi terus kegaduhan ya, ya di Masjid Madinah ya, karena masing-masing melaksanakan sholat tarawih dengan suara yang keras baca Qur'annya, samping kanan, samping kiri, depan, tengah ya. Akhirnya Rasul Umar bin Khattab berinisiatif, kalau begitu kita satukan saja satu imam ya. Ya sholatnya berjamaah satu imam, maka diangkatlah Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat tarawih. Dan beliau mengatakan setelah itu hadhihi bid'atun hasanah. Inilah bid'ah yang baik ya, yang saya lakukan. Beliau juga dalam pemerintahannya memberikan usulan dan implementasi terkait dengan sistem kalender Hijriyah. Ya, beliau meminta kepada sahabat kira-kira ya penentuan hijrah ini dasarnya apa ya. Akhirnya ada yang berpendapat dasarnya adalah lahirnya Rasul ya. Ketika Rasul lahir itulah hijriyah ya. Maka tentunya jauh ke depan ke belakang itu kan ya. Ya istilahnya 63 tahun sebelumnya kan ya. Akhirnya dia berpendapat lagi ya, kita tentukan setelah Rasul menerima wahyu di usia 40 berarti kan ya. Hijriyah ditentukan setelah Rasul menerima wahyu. Disitulah hidayah, disitulah Allah ya berikan Al-Quran kepada Rasul ya. Tapi akhirnya Umar bin Khattab berpendapat, kalau saya berpendapat bahwa penentuan Hijriyah adalah setelah Rasul sampai hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Ya, alasannya adalah karena disinilah merupakan titik tolak peradaban Islam. Disinilah mulai ada perkembangan dan pertumbuhan Islam. Ya. Kalau di Mekah saat itu belum ada tanda-tanda, ya. Masih awal-awal. Ya. Tapi setelah berada di Madinah, maka sambutan kaum Ansor, ya, atau juga setelah itu perkembangan pertumbuhan begitu pesat. Ya. Maka saya berpandangan bahwa kalender Hijriyah tandanya adalah dengan hijrahnya Rasul SAW ya, sampai beliau dari Mekah ke Madinah. Beliau juga di dalam pemerintahannya mendirikan banyak institusi dalam pemerintahan negara Islam. Ya. Beliau juga yang tentunya diantara dari apa yang beliau lakukan, dibuatlah kas umum ya, atau disebut dengan Baitul Mal. Karena memang di saat beliau memimpin begitu banyak ya penaklukan ya, banyak ghanimah ya, sehingga beliau perlu ya untuk membuat Baitul Mal yang nanti disalurkan atau digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.
Beliau juga yang akhirnya di dalam pemerintahan menyelenggarakan pengadilan. Ya. Hukum yang harus ditetapkan ada sistemnya. Ya. Maka ditunjuklah hakim, ya. Ditunjuklah pengacara, gitu kan. Ditunjuklah orang-orang yang kompeten untuk menetapkan, ya, dalam bidang hukum. Ya. Beliau juga di dalam penyelenggaraan pemerintahan mengenalkan kepolisian dan hukuman penjara. Jadi penjara sebenarnya dari awal sudah ada, ya, di zaman Islam, ya, terutama di zaman Umar ini. Ya, ya walaupun memang, ya, had tetap dijalankan, ya, hudud tetap dijalankan, ya, misalkan ada potong tangan, walaupun juga di masa beliau pernah tidak dipotong tangan bagi pencuri, ya, melihat kondisi, ya. Ya, jadi ada namanya masolih mursalah, ya kan? Ya, ada hal-hal yang sebagaimana di awal yang sebelumnya saya sampaikan juga, Rasul memberikan, ya, satu kalimat, ya, bagaimana kalau saya hukum atau saya tetapkan bolehlah dibunuh orang munafik, bagaimana pandangan orang, itu kan? Akhirnya di sini ada namanya hukum maslahah mursalah. Beliau juga di zamannya mendirikan departemen perang, ya, dengan menyediakan setiap korps tentara dengan petugas bendahara. Ada akuntannya, ada sunjaya interpreter, dokter dan ahli bedah. Ya. Ya, yang beliau juga melihat, ya, tentang bagaimana pengiriman perang, pasukan perang itu harus ada waktunya, jangan lama-lama. Ya. Di satu ketika kan Umar bin Khattab mendengar, ya, untayan, untayan, ya, seperti pengaduan atau keluhan, ya, dari seorang wanita, ya, bagaimana beliau ditinggal, ya, wanita ditinggal suaminya begitu lama, ya. Keluarlah syair-syair, ya, diantaranya adalah kalaulah bukan karena Allah maka akan bergoyang ranjang ini, ya. Nah, karena mendengar itulah akhirnya, ya, Umar bertanya kepada Hafsah, ya, berapa lama kekuatan, ya, seorang wanita ditinggal suaminya, ya. Akhirnya kata Hafsah, ya, paling lama 6 bulan, ya. Maka akhirnya ditetapkanlah, ya, pengiriman pasukan tentara, ya, pasukan perang itu tidak boleh lama-lama, ya, bukan sampai 1 tahun, bahkan sampai lebih, ya. Akhirnya paling lama setengah tahun atau 1 semester 6 bulan. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali yang lain, ya, mohon maaf, ya, agak kepanjangan, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan terakhir nanti, ya, yaitu hari, ya, Kamis depan, walaupun mungkin nanti kalau bisa digeser hari Rebo, ya, karena hari Kamisnya ada di tempat lain, ya. Mudah-mudahan, ya, bisa dikabulkan, ya. Tadi saya sudah sampaikan kepada panitia, ya, untuk bertukaran, ya, dengan Ustaz Saroni. Terima kasih. Ala kulli hal, ya, inilah yang memang kita dapatkan sekilas tentang Umar bin Khattab, ya. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan, ya, tambahan informasi pengetahuan tentang beliau. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.